102,6 FM Sotsedesi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 lantai 2 gedung Salt FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Pagi Madinah pagi sahabat Salt FM bersama Feby di sini. Seperti biasa di setiap hari, di hari Senin sampai dengan hari Jumat ada program Ramadan Berbenah. Ini rangkaian program Salt FM, yaitu program Ramadan Bersyukur Ramadan Berbenah. Dan seperti biasa juga kita di hari ini menghadirkan narasumber ya, yang bakalan banyak tema yang bakalan kita bahas di acara ini, sahabat Salt FM. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia ya, Mandailing Natal tentunya. Dan hari ini kita hadirkan yaitu Bapak Ustadz Muhammad Iqbal. Baik sahabat Salt FM, untuk hari ini ya kita bakalan membahas mengenai peringatan bagi umat Islam yang sengaja atau peringatan bagi yang meninggalkan puasa Ramadan ya Ustadz ya. Iya benar. Pada zaman ini ya kita sering melihat sebagian di antara kaum muslim yang meremehkan kewajiban puasa yang agung ini ya. Bahkan di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum ada yang mengaku muslim namun tidak melakukan kewajiban ini, atau sengaja membatalkannya ya Ustadz ya. Iya. Mereka malah terang-terangan juga makan minum di tengah-tengah saudara mereka yang sedang berpuasa. Udah gak ada toleransi ya sekarang ya. Banyak ya yang begitu ya. Padahal juga mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak punya halangan sama sekali ya. Mereka adalah orang-orang yang bukan sedang berperjalanan jauh, bahkan sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi bagaimana nih Ustadz ancamannya bagi yang meremehkan atau yang meninggalkan puasa Ramadan itu? Baik, terima kasih Mbak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini ya sesuai dengan tema kegiatan Start FM Ramadan Berbenah ya Mbak ya. Iya. Ramadan Berbenah yang artinya tentunya ingin mencoba mengawal kita kaum muslimin terutama di Kabupaten Mandailing Natal, kiranya di Ramadan tahun ini kita terus berbenah, memperbaiki agar Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Maka topik yang akan kita coba angkat kali ini adalah ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa. Pertama, kami ingin memulainya dengan bahwa yang pertama bahwa barangkali selama ini ketika kita tarhib Ramadan, tausiah mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan, kajian-kajian para guru kita banyak sudah mengulas tentang fadilah puasa Ramadan yang memotivasi kita untuk memaksimalkan di bulan Ramadan. Tapi kali ini kami ingin mencoba melihat dari sisi yang berbeda sesuai dengan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka bil haqqi mubasysyiran wa nadhira, bahwa hai Muhammad, kami mengutus kamu dengan kebenaran itu untuk memberi kabar gembira sekaligus peringatan. Jadi selain kabar gembira tentang fadilah Ramadan, tentu elok sekali kalau kita kemudian juga memberikan peringatan-peringatan bagi yang sengaja menyia-nyiakan Ramadan ini. Maka poin pertama harus kita pahami bahwa Ramadan adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin. Bentuk kasih sayang seperti apa? Bahwa Allah tahu benar kapasitas dan kemampuan ibadah kita, bahwa Allah sebagai Tuhan kita tahu benar bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana juga keseharian kita dari lahir sampai nanti menjelang wafat, dari membuka mata sampai nanti menutup mata kembali. Allah tahu benar bahwa banyak kesia-siaan, bahkan bukan kesia-siaan tapi juga kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, dosa-dosa, debu-debu dan karat-karat yang menempel di hati kita, di tubuh kita, di mata kita, di telinga kita. Maka untuk itu kemudian kita yang berharap surga tentu harus tahu diri bagaimana kemudian memantaskan diri untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan karena Allah tahu betul bagaimana kemampuan kita untuk mengumpulkan ibadah, mengumpulkan pahala sebagai ikhtiar kita mendapatkan surga itu sangatlah minim, maka Allah kemudian menurunkan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan pahala ibadah puasa kita. Di Ramadan ini akan dibuka peluang-peluang ibadah yang luar biasa. Maka kemudian ada di antara kita yang merasa atau yang tidak memanfaatkan, tidak respect bahkan dengan rahmat atau kasih sayang Allah ini sebuah pengkhianatan bagi kita. Seorang hamba yang tidak menghargai kasih sayang dari Tuhan. Maka sekali lagi bahwa Ramadan yang pertama itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk memberikan kesempatan melipat gandakan kebaikan, menutupi kesalahan-kesalahan kita selama 11 bulan. Maka jangan ada dusta di antara kita, jangan ada khianat di antara kita. Apalagi kalau kemudian nanti ada orang yang menganggap sepele terhadap Ramadan ini. Nanti bisa kafir, bisa fasik, bisa munafik gitu. Masuk kategori kafir apa? Yaitu orang-orang yang tidak hanya sekedar tidak mau melaksanakan Ramadan, tapi kemudian beranggapan puasa itu tidak wajib. Makin masuk kategori kafir. Tapi barangkali umat Islam sudah tahu, karena kan rukun Islam ya Ustadz ya. Iya, artinya tidak ada, sangat jarang lah kalau kemudian orang yang menolak syariat ini, yang tidak mengakui kewajiban ini. Tapi bukan tidak ada, Mbak. Ada yang menolak. Bahkan yang menolak kewajiban sholat juga ada, walaupun dia Muslim gitu kan. Ada kelompok ingkarus sunnah, ada kelompok liberal yang memisahkan agama dengan kehidupan, ya, bahwa dia tahu percaya ada Tuhan, tapi ya sebagai logikanya yang terlalu tinggi, otaknya yang terlalu pintar, kadang-kadang keblinger sampai mengatakan ya sholat sudah nggak wajib lagi, karena atau bahkan orang yang merasa dirinya sudah suci dengan torikoh ibadah yang dia geluti, menganggap dirinya sudah suci, maka dia menganggap puasa atau sholat juga sudah tidak diperlukan baginya. Ini juga kategori kafir. Ada atau yang kita khawatirkan adalah yang paling memungkinkan itu ya yang kedua atau yang ketiga, fasik. Fasik itu siapa? Orang yang secara sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu itu puasa wajib, tapi dia kemudian tidak menghiraukannya. Bahkan seperti yang Mbak bilang di awal tadi, petantang-petenteng, tidak tahu malu di jalanan, di tempat-tempat publik. Dia kemudian dengan santai mempertontonkan dirinya melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini mempertontonkan dirinya tidak melaksanakan ibadah puasa, itu kategori fasik. Fasik itu adalah dosa besar. Yang ketiga bisa jadi kemudian munafik. Munafik itu yang ya di rumah dia berpuasa, di depan istrinya dia puasa gitu kan, di depan anak-anaknya dia berpuasa, dia sahur, di rumah dia layaknya orang berpuasa, tapi begitu keluar rumah gitu kan dia cari warung yang buka. Ini atau secara zahir dia puasa tapi batinnya tidak puasa. Ini adalah orang-orang yang wal-iyazubillah ya, naudzubillah min dzalik. Berbohong berarti berbohong, membohongi dirinya. Dosanya berkali-kali lipat jadinya. Munafik artinya dia seolah-olah menafikan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Baik kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Sebelum kita lebih detail nanti terhadap ancaman-ancamannya. Yang kedua, ya, agar kita tahu betul, paham betul dengan posisi Ramadan ini. Yang kedua adalah posisi puasa di dalam rukun Islam. Itu yang Mbak bilang tadi, bahwa ini adalah rukun Islam. Puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana pemahaman kita tentang rukun, yaitu sesuatu yang menjadi bagian dari ibadah itu sendiri, yang seandainya tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah. Kalau saya analogikan dengan rukun sholat, maka rukun sholat itu adalah bagian dari sholat itu sendiri, yang kalau salah satu dari rukunnya tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Beda dengan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat itu adalah yang di luar sholat. Misalnya wudhu itu dilakukan sebelum sholat gitu kan. Tapi kalau rukun sholat itu adalah bagian dari sholatnya. Maka begitu juga ketika kita katakan rukun Islam, maka puasa sebagai rukun Islam adalah bagian dari Islam. Nah, ketika salah satu rukunnya itu tidak kita lakukan, ya bukan Islam, tidak sempurna Islamnya. Nah, maka berhati-hatilah kemudian kita yang tidak memperdulikan ibadah puasa ini, bahwa ini adalah bagian dari rukun Islam. Yang ketiga, poin yang ingin kami sampaikan di awal diskusi kita ini,
bahwa tujuan syariah puasa ini, sebagaimana juga dengan syariah-syariah Islam yang lain itu, tujuannya tidak lain adalah membentuk, melatih, dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang baik. Kalau dalam bahasa Al-Quran populer di kalangan kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, kan gitu. Bahwa tujuan puasa ini, goalnya, salah satu goalnya itu adalah membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam bahasa sederhananya, Mbak, bahwa syariat puasa ini bertujuan melatih kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka yang perlu kita pahami, jangan tunggu menjadi baik baru kemudian berpuasa. Karena justru sebaliknya, bahwa ibadah Ramadan ini, puasa ini diturunkan Allah sebagai media untuk membimbing, melatih, dan membentuk kita menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya, menunggu baik dulu baru berpuasa. Itu kebalik. Jadi ya nantilah kalau saya udah menikah, bagi yang lajang gitu kan, udah menikah nantilah kalau udah punya anak itu. Padahal kita nggak tahu umur ya, nggak tahu umur, nggak tahu umur. Nah, udah menikah nanti, udah punya anak nantilah, ini masih sibuk cari baju lebaran anak-anak, nggak sempat gitu. Wallah, masya Allah. Jadi puasa bertujuan melatih kita menjadi baik. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu berperan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan tunggu kita terhindar dulu dari kemaksiatan, dari kejahatan baru kita mau sholat. Justru karena kita sadar bahwa kita belum baik, maka kita sholat, mendekatkan diri kepada Allah, berharap Allah kemudian menjaga kita dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Nah, begitulah dengan puasa ini, agar kita menjadi takwa. Jangan tunggu menjadi tua dulu, jangan tunggu bertaubat dulu baru puasa. Justru diharapkan dengan kita melaksanakan puasa, kemudian Allah membimbing kita kepada jalan kebenaran. Allah memberikan istiqomah di hati kita untuk tetap di atas kebenaran agama ini. Gitu, jadi permasalahannya, Ustadz, kan sekarang banyak orang yang sudah tidak takut lagi kepada Allah ya, makanya begitu ya. Nah, menarik sekali Ustadz pembahasan kita, tapi kita harus jeda sementara dulu, kita harus iklan. Ustadz tetap bersama kami di 102,6 Ramadan bersama Start FM, menjelang berbuka puasa. Saat Anda menikmati senja Ramadan, simak dan ikuti sajian mimbar Ramadan pukul 6 sore sampai menjelang berbuka. Dipersembahkan oleh Es Kristal, es batu modern, higienis, praktis, dan ekonomis. 102,6 FM, Saceresi Suara Satu Kata Penuh, makna pasti selalu di hati. Sahabat Start FM masih bersama kami di program Dialog Ramadan Berbenah ya. Dan tadi pembahasan kita mengenai tadi ya Ustadz ya, yang ancaman bagi umat Islam yang meninggalkan puasa Ramadan itu seperti apa, Ustadz? Baik. Ramadan sebagai ibadah wajib, tentu yang pertama sudah pasti yang namanya wajib kalau ditinggalkan berdosa gitu kan. Cuman terlalu normatif sekali kalau kita mendengar ya wajib nanti bisa dikodok gitu, orang bilang nanti kan bisa dikodok atau nantilah itu ya, karena mungkin barangkali sudah terbiasa dengan kata-kata ibadah wajib, mendengar kata ibadah wajib itu yang nggak ada lagi kesan kesungguhan di dalamnya. Maka kami dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan satu hadis tentang bagaimana ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Para pendengar kaum muslimin, saudaraku dimanapun berada, satu ketika Rasulullah SAW di dalam tidurnya itu kemudian bermimpi. Beliau didatangi oleh dua orang laki-laki. Kemudian dua orang laki-laki ini membawa Rasulullah SAW ke atas bukit, berjalan dibimbing ke atas bukit. Lalu di dalam perjalanan itu Rasul mendengar teriakan-teriakan orang-orang, lolongan-lolongan orang-orang yang menjerit, berteriak yang menandakan sedang kesakitan, orang-orang yang sedang tersiksa. Sampai kemudian makin tinggi perbukitan yang dijalani oleh Rasul, yang dibawa oleh dua orang
laki-laki ini. Sampai kemudian Rasul melihat ada orang yang tergantung dengan posisi terbalik, kakinya yang di atas, kepalanya di bawah. Ini kalau kita pernah melihat kambing yang mau dipotong ya, mau dikuliti, mau dipotong, itu dibersihkan, itu kayak gitu. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kakinya ini diikat dengan tali yang menggunakan urat-urat kakinya sendiri. Jadi urat-urat kaki itu kemudian ditarik, dikeluarkan, dipakai untuk mengikat kakinya, menggantung kakinya itu. Kemudian di mulutnya itu, rahangnya itu dipecah dua-duanya, dirobek dua-duanya, hidungnya berdarah, lalu mengalirlah, menetes darah dari kakinya, dari atas itu sampai ke tubuhnya, sampai kemudian menetes dari ditambah dengan darah dari mulut dan hidungnya. Melihat yang seperti ini, yang orang yang tersiksa itu kemudian juga menyeringai, menjerit, berteriak. Rasul bertanya, dosa apa gerangan yang dilakukan orang ini? Maka dua orang laki-laki tadi menjawab, inilah orang mayyubtir qabala ayyubtir, ya, atau kama qala Rasulullah, atau sekira-kira Rasul mengatakan, inilah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Redaksi bahasanya unik, Mbak. Mayyubtir qabla ayyubtir. Orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya dia puasa tapi kemudian berbuka. Kalau itu secara harfiah ya, secara literik kita memahami kalimat itu seperti itu. Ya konon lagi kalau orang yang memang dari awal tidak niat puasa gitu. Orang yang berbuka niatnya aja nggak ada ya. Orang yang berbuka sebelum waktunya, artinya dia berarti dia puasa, barangkali dia di awal puasa tapi kemudian belum waktunya dia berbuka. Konon lagi kalau orang yang memang dari awal tidak punya niat gitu kan, apalagi menyepelekan gitu, maka naudzubillah min dzalik, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan puasa ini dengan secara sengaja dan tanpa uzur yang syar'i. Uzur syar'i itu ya uzur, alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat gitu. Maka ya uzur-uzur yang diperbolehkan syariat itu ya sebenarnya ada tapi tidak banyak. Tapi kebanyakan orang-orang yang meninggalkan puasa ini sangat bisa kita lihat apa sebenarnya, kita deteksi apa sebenarnya alasan dia untuk tidak melakukan puasa. Ya kalau ada orang laki-laki dewasa berkeliaran di jalan, kita lihat mereka tidak berpuasa, ya kita barangkali boleh bertanya uzurnya apa. Yang boleh meninggalkan puasa itu kan ya pertama yang anak-anak, yang belum mukallaf. Tapi kalau sudah namanya laki-laki dewasa, ya, kita berbaik sangka misalnya, oh ini badannya besar, atau barangkali ini anak yang keterlambatan mental gitu kan, makanya dia nggak berpuasa gitu kan. Ya karena anak-anak yang boleh nggak berpuasa, ya kalau dia badannya besar, ya barangkali anak yang keterlambatan mental, badannya besar tapi jiwanya masih kanak-kanak gitu kan. Tapi kan kita lihat dia tidak, dia waras gitu kan. Jadi uzur apa yang membuat dia tidak melakukan puasa? Badannya tegap, gagah, tinggi, sehat gitu kan. Jadi alasan apa? Sementara yang alasan yang lain, yang uzur yang membolehkan kita tidak berpuasa itu ya karena sakit yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan puasa. Sementara dia berkeliaran kemana-mana, berkeringat bahkan makannya gitu kan. Ya dari sakit dari mana? Atau ya barangkali yang ketiga kita berhusnuzon. Siapa? Ya mungkin dia adalah sosok wanita yang sedang menyamar menjadi laki-laki gitu. Kenapa? Karena ya salah satu orang yang boleh meninggalkan puasa itu adalah perempuan yang sedang haid. Nah itu pun ada yang sedang haid, bukan semua perempuan gitu, yang sedang haid atau sedang nipas gitu. Jadi kalau ada kita lihat berkeliaran laki-laki, dia bukan anak kecil, bukan sedang sakit, juga bukan orang gila gitu kan. Nah, orang gila, kalau orang gila boleh, yang nggak ada kewajiban bagi orang gila gitu kan. Jadi dia bukan anak kecil, bukan sedang sakit, bukan orang gila. Barangkali yang keempat, anak gadis yang sedang menyamar jadi laki-laki gitu. Anak gadis yang ketomboy-tomboyan gitu ya. Iya, artinya anak gadis pun yang sedang haid gitu. Ya kalau dia memang perempuannya kita kasih jilbab saja, jangan petantang-petenteng di jalanan. Jadi tinggal pilih saja. Kalau ada laki-laki dewasa sedang tidak berpuasa, berkeliaran di jalanan, kita kasih pilihan, dia mau jadi anak kecil, mau jadi orang yang sakit, atau jadi perempuan.
mau jadi orang gila, atau yang terakhir kita kasih jilbab gitu kan. Nanti THR-nya kita kasih mukena gitu kan. Biar nanti sholatnya di belakang hijab pada saat sholat Idul Fitri itu kan. Di belakang tabirnya nanti kita tempatkan, jangan ditempatkan di sop yang di depan gitu kan. Nah ini jadi kalau tidak di situ tidak ada alasan-alasan itu, juga tidak musafir, maka tidak ada alasan dia untuk kemudian meninggalkan puasa. Dan jelas tegas itu bahasa hadisnya tadi siapa, digambarkan orang-orang yang meninggalkan puasa secara sengaja itu tadi itu digantung dengan posisi terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, rahangnya dipecah, naudzubillah min dzalik, uratnya dikeluarkan dipakai untuk menggantung dirinya sendiri. Itu Mbak Pebi. Dan ini yang harus ya selain kita memotivasi umat ini dengan pahala melakukan puasa, kita juga harus peringatkan bagi orang yang sepele dengan ibadah puasa ini. Ancamannya begitu mengerikan ya. Ancamannya luar biasa, tapi pahala yang dijanjikan Allah juga luar biasa. Jadi dia balance. Sesuatu yang apa namanya, ibarat jabatan manajer tanggung jawabnya besar, bayarannya juga besar. Tapi ketika dia lalai, efek yang ditimbulkan kelalaian itu juga akan sangat besar kan gitu. Resikonya besar gitu. Jadi begitu juga dengan ibadah-ibadah ini, sesuatu yang memang pahalanya besar, meninggalkannya juga sangat luar biasa ancamannya gitu. Nah sebenarnya Ustadz, apa ada kewajiban kita untuk mengingatkan atau menegur gitu? Kalau kita lihat nih orang yang nggak berpuasa, kita tegur, apa ada kewajiban kita sebagai muslim gitu? Iya, kembali ke hadis yang lain nanti, bahwa kita sepakat meninggalkan puasa ini adalah sesuatu kemungkaran, sesuatu pelanggaran syariat. Maka dalam hadis mengatakan siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia harus mengubah, mencegah, fal yughayyir biyadihi, dengan tangannya. Dengan tangannya itu artinya ya kita stop, kita larang gitu kan. Bisa jadi dengan tangan ini dimaknai dengan kekuasaan. Ya, kita punya kekuasaan, ya cegah. Kita punya jabatan yang kalau kita buat kebijakan itu akan dituruti semua orang, maka keluarkan kebijakan, kewajiban bagi orang atau melarang orang berkeliaran di tengah jalan. Kita pemimpin yang punya kuasa mengatur rakyat gitu kan. Lalu kita lihat ada banyak warung yang beroperasi, warung makan beroperasi di kawasan muslim yang tidak ada di situ, bukan kawasan musafir gitu kan, bukan juga kawasan non muslim, tapi kemudian ada orang yang warung makan buka, itu tentu sudah jelas kita bertanya, itu siapa yang mau makan di situ. Maka ketika ada di kawasan seorang pemimpin itu melihat di kalangan rakyatnya itu seperti itu, ya dia punya kewajiban mencegah itu. Dia keluarkan kebijakan larangan membuka warung makan di siang hari gitu kan. Fal yughayyir biyadihi, dengan tangannya atau kekuasaannya. Nah bagi yang nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak bisa mencegah dengan tangannya, fal yughayyir bi lisani, dengan lidahnya ya dinasehatin, diingatkan, diajak ngobrol, diajak diskusi, ya bercerita kenapa gitu kan, pelan-pelan kita ingatkan. Nggak berani juga, takut ditonjok misalnya, siapa lu gitu kan, siapa kau gitu, iseho kata kan. Ya fal yukrih bi apa namanya, maka dia bencilah dengan hatinya. Maka dia harus membenci dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Nah kalau dengan hati juga kita nggak peduli, ini masalah, ini pertanyaan. Kita melihat orang berbuat maksiat, tapi di hati kita sendiri tidak ada dosa-dosa kamu gitu, jadi perasaannya gitu. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada terusik hatinya, imannya tidak terusik melihat saudaranya melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, meninggalkan puasa. Itu masya Allah. Kalau banyak juga sekarang Ustadz yang kayak gitu, yang nggak saling peduli karena dia mikirnya dosanya nanggung masing-masing, di kuburan cuma sendiri. Itu gitu. dia sifat individualis yang kemudian terbangun di tengah masyarakat kita ini sifat yang tidak bagus. Saya katakan kalau ada orang-orang yang mengatakan ya ini kan surga gue, neraka gue gitu kan. Anak-anak milenial sekarang kan bilangnya gitu kan. Ya neraka gue, ngapain lu urusin gitu kan. Saya mengatakan bahwa Rasul kalau punya sifat seperti itu, Rasul tidak peduli dengan umat ini, karena Rasul itu sudah jamin masuk surga. Kunci surganya juga Rasul yang megang gitu kan. Ya kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri, saya pastikan Islam tidak sampai ke Mandailing Natal gitu kan.
Ya kalau Rasul nggak peduli dengan umatnya kan, ya dia cukup, ya aku udah selamat kok, udah masuk surga. Begitu juga dengan para ulama, para sahabat, ya, para wali, para ulama itu tidak peduli dengan masyarakat yang lain, dengan saudara-saudaranya. Dia hanya memikirkan dirinya, surga saya udah masuk surga, ngapain ngurusin orang lain, capek-capek ngurusin orang lain. Saya katakan pasti Islam tidak akan sampai ke Mandailing Natal. Lebih detail, Islam tidak akan sampai ke rumah kita gitu. Maka ya kita juga harus melanjutkan tradisi dakwah itu, bahwa Islam ini harus disebarkan, Islam ini harus saling mengingatkan, saling menasihati, bergandengan tangan menuju surganya Allah. Jangan mau masuk surga sendiri-sendiri gitu kan, kasihan. Bareng-bareng. Ya, jangan, bahagia harus sama-sama gitu kan. Kita juga harus merasa ikut sedih kalau nanti ada di dunia saja kita sedih melihat saudara kita miskin misalnya. Kita juga harus ikut bersedih loh kalau nanti saudara kita ada yang tidak masuk surga gitu kan. Maka saya himbaulah kepada kita kaum muslimin, apalagi kepada anak-anak muda, janganlah sampai kita ucap itu, ya urusan lu, ya sepanjang nasihat itu kebaikan yang mengajak kita kepada kebenaran, maka dengarkan. Ya kalaupun kita belum sanggup untuk mengikuti nasihat itu, setidaknya jangan mengejek, jangan menghina, jangan melawan gitu. Terima saja. Persoalan kita belum siap menjalankan itu, ya urusan itu baru pribadi dia. Tapi ketika dia mengatakan urusan lu itu ngapain urus hidupku, jangan. Dia harus memahami bahwa nasihat dari orang lain itu adalah sebuah bentuk kasih sayang. Ya, mudah-mudahan bisa kita bahas ini definisi nasihat di kesempatan yang berbeda ya. Bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari seseorang kepada kita, perhatian gitu loh. Orang yang lagi kasmaran aja kalau cowoknya, suaminya memperhatikan dia juga bahagia gitu kan. Nah kalau ada orang menasihati, pahamilah bahwa itu sebenarnya bentuk perhatian. Gitu. Jadi saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kita melihat saudara-saudara kita tidak melakukan ibadah puasa ini, kita cegah, kita ingatkan, nggak sanggup juga, risihlah dalam hatimu melihat itu. Jangan sampai tidak peduli gitu kan. Lalu kita juga yang dinasihati jangan sampai kita melawan. Itu. Yang kedua, Mbak Pebi, bagi yang sudah terlanjur nih, kalau tadi kan kita ingatkan ancamannya, maka Ramadan berbenah, tema kegiatan kita, jangan sampai lagi ketinggalan puasanya. Tapi bagi yang sudah terlanjur ketinggalan puasanya, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa di dalam hadis Rasul yang berbeda, kira-kira Rasul mengatakan, seandainya orang yang meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, lalu kemudian dia mengganti puasa itu, yang 1 hari itu, dengan puasa sepanjang tahun, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu untuk mengganti puasa itu. Itu luar biasa fadilah di bulan Ramadan ini, fadilah pahala puasa Ramadan ini. Jadi 1 hari kita tinggalkan dengan sengaja, lalu kita sadar, kita gantilah puasa 1 hari itu dengan berpuasa 11 bulan atau bahkan sepanjang tahun. Pahalanya tidak akan sanggup menutupi itu, mengimbangi itu. Jadi ngapain kita berleha-leha meninggalkan puasa ini? Ya, tidak akan sanggup, tidak akan bisa mengimbangi pahala puasanya. Ya. Apalagi kalau kemudian orang yang tidak mau bertaubat. Maka bagi kita yang sudah terlanjur meninggalkan puasa itu, selain kita wajib qadha, maka kita bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah. Karena kalau hanya sekedar qadha, ya, Bapak Ibu, para pendengar yang budiman, saudaraku seiman dan seakidah, kalau hanya sekedar qadha, maka itu hanya mengganti wajibnya saja. Tapi kesalahan kita, kelalaian kita meninggalkan puasa itu tidak tergantikan dengan qadha itu. Qadha itu hanya menutupi kewajibannya. Kesalahannya itu diganti dengan apa? Taubat. Maka kita bertaubat, lalu kita ganti puasa itu. Taubat dengan sepenuh hati. Taubat itu kan berarti berjanji tidak akan mengulangi kan gitu. Dia bertaubat, dia sembari mengikuti taubat itu dengan kebaikan. Dia bersedekah, dia menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, gitu kan, berbuat kebaikan kepada sesama, gitu kan. Artinya tidak sekedar mengqadha, karena qadha sesungguhnya hanya mengganti, menutupi kewajibannya saja, tapi tidak menutupi kesalahannya. Kesalahan hanya akan ditutupi dengan taubat kita, dan taubat itu mari kita iringi dengan
kebaikan. Maka Bapak Ibu hadirin para pendengar yang kami muliakan, bagi yang sudah terlanjur meninggalkan puasa ini, hitung-hitunglah, gantilah. Walaupun tadi sudah dikatakan walaupun kita ganti 1 tahun tidak akan terpenuhi tidak akan bisa mengganti itu, tapi kewajiban qada itu wajib. Maka untuk menutupi kesalahan itu iringi dengan taubat. Jangan sampai nanti kita tidak menggantinya. Ada orang yang sudah bertahun-tahun atau bahkan lupa dia kalau dia pernah meninggalkan puasa gitu. Jadi jangan meninggalkan puasa. Bagi yang sudah meninggalkan puasa, ayo diqadha diiringi dengan taubat gitu. Jadi begitu ya sahabat Stat FM, walaupun sudah diqadha dan kamu harus bertaubat ya. Nah sahabat Stat FM, nanti kita bakalan mendengarkan kesimpulan dari tema kita untuk hari ini, peringatan bagi yang meninggalkan puasa. Ayo mari kita bangun Madinah dengan pajak dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Satsresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Stat FM, kita masuk di bagian akhir ya di program dialog kita untuk hari ini, Ramadan Berbenah, mengenai tema kita ancaman bagi Muslim yang meninggalkan puasa Ramadan. Nah untuk kesimpulannya Ustadz, mengenai tema kita apa Ustadz? Di sesi terakhir kesimpulannya Mbak Febi ya. Saudara seiman dan seakidah kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah melalui mimbar Stat FM yang barakah ini ingin kami sampaikan kepada kita semua bahwa Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Selayaknya kita menyahuti dan berterima kasih dengan sifat sayang dan cinta Allah itu kepada kita dengan menjalankan ibadah puasa ini. Allah merasa sayang, kasihan melihat kita, tahu betul dengan kapasitas kita. Maka janganlah kita kemudian merasa hebat, merasa petantang petenteng, merasa tak butuh dengan kasih sayang Allah. Allah memberikan Ramadan sebagai media, sarana untuk meningkatkan ibadah kita. Maka jangan kita sia-siakan. Kalau di bulan Ramadan ini mayoritas umat Islam di seluruh dunia melaksanakan puasa, lalu ada di antara umat Islam itu yang belum mau melaksanakan ibadah puasa, maka pertanyaannya kapan lagi dia mau berpuasa? Kalau situasinya saja di kiri kanan dia semua berpuasa, suami dia berpuasa atau istri dia berpuasa, keluarga dia berpuasa, tetangga dia berpuasa, rekan kerja dia berpuasa, kemana-mana dia melihat orang berpuasa, tapi dia belum juga berpuasa. Pertanyaannya lalu kapan dia mau berpuasa? Ya kalau di saat di luar puasa saja barangkali dia nggak teringat pun tidak dengan puasa, maka pada saat seluruh umat Islam di dunia berpuasa dia tidak mau berpuasa. Siapa kita kok belum mau berpuasa? Di saat orang-orang berlomba-lomba melakukan tarawih, mayoritas umat Islam melakukan tarawih, ya, suasananya mendukung untuk melakukan tarawih, lalu kita juga belum terpanggil untuk melakukan tarawih. Pertanyaannya mau kapan lagi mau baru melakukan tarawih? Ini Ramadan dengan segala media ibadah yang disediakan di bulan Ramadan ini Allah turunkan, Allah berikan untuk meningkatkan kapasitas ibadah kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, meningkatkan pahala ibadah kita. Maka sekali lagi sahutilah kasih sayang Allah ini dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Jangan kemudian merasa sepele, tidak menghargai kasih sayang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita jaga kualitasnya, jangan sampai batal di tengah jalan. Untuk itu perlu ada saling mengingatkan, ya, tadi diingatkan Mbak Febi untuk saling mengingatkan tadi kan. Nah, jadi harus ada saling membantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
bahwa kita harus saling membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan, bukan saling membantu, saling menyediakan fasilitas untuk kejahatan, untuk kemaksiatan, kefasikan. Orang tidak berpuasa difasilitasi makan siang, itu adalah saling membantu dalam kemaksiatan. Kemaksiatan, Mbak Febi. Jadi harus perintahnya itu justru saling membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka saling kita ingatkan saudara kita, saling menguatkan saudara kita. Ada yang mau sudah batal kita semangati, ada orang yang mau menggibah kita ingatkan, ada yang sudah mau batal pahala puasanya kita ingatkan. Bukan justru kemudian kita fasilitasi mereka untuk tidak melaksanakan puasa. Satu pelajaran penting kalau kita ingin melihat agama saudara kita yang lain. 1 minggu yang lalu itu kan di Bali ada acara, ada hari raya Nyepi, ya kan? Ada hari raya Nyepi di mana mereka di dalam ritual ibadah hari raya itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas, berkontemplasi, merenung diri. Ya, dalam 1 hari itu penuh merenung diri di rumah, tidak melakukan aktivitas dunia, TV dimatikan gitu kan, hotel ditutup, bandara ditutup gitu kan, nggak ada tutup, jangankan warung makan gitu kan, yang ditutup, yang lain-lain juga tutup ya, mall ditutup semua. Kenapa? Agar fokus kemudian menyendiri, merenung merenungi kehidupan masa depannya di akhirat dalam versi orang itu tentunya. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran adalah untuk mewujudkan ritual hari raya Nyepi itu mereka saling membantu dengan adanya pecalang yang berpatroli. Siapa di antara umat mereka ini, saudara-saudara mereka yang tidak melakukan ritual Nyepi itu ditangkap, itu adalah setidaknya diperingatkan gitu kan. Artinya itu adalah bentuk saling membantu dalam kegiatan, tentu dalam tanda kutip versi mereka gitu kan. Saya berpikiran, saya sampai membayangkan bagaimana kalau kemudian di Mandailing Natal ini ada kebijakan seperti itu. Mereka bisa gitu juga pasti bisa kan, Ustaz? Ada kebijakan di Mandailing ini untuk saling mengingatkan gitu kan, saling menegur, saling menjaga gitu. Jangan sampai ada yang tidak berpuasa, jangan sampai di tempat wisata masih di tempat hiburan juga masih jalan gitu kan. Kemaksiatan masih ada, orang yang tidak berpuasa masih bebas gitu kan. Itu kan karena tidak ada saling mengingatkan dan tidak ada saling membantu dalam kebaikan. Justru yang ada saling memfasilitasi. Tempat hiburan masih buka gitu kan, tempat makan masih ada. Ya orang masih tidak kesulitan, tidak ada perbedaan di antara bulan puasa atau tidak gitu kan. Maka saya himbau kepada kita untuk saling mengingatkan, kepada pemerintah juga saling mengingatkan, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang punya power untuk mencegah kemungkaran itu. Ayo kita maknai itu, gunakan kekuasaan kita itu sebagai bentuk saling menjaga dalam kebaikan, saling membantu dalam ketaatan, dan mencegah dari kemungkaran. Barangkali itu kesimpulannya Mbak Febi. Bapak Ibu, para pendengar, kami ucapkan terima kasih atas perkenan waktu dan juga ucapan maaf dari kami barangkali ada penyampaian yang kurang pas, bahasa pilihan kata yang tidak benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stat FM ya, karena begitu besarnya dosa bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur ya, sahabat Stat FM, marilah kita sama-sama menjadi orang yang beruntung ya, sahabat Stat FM, agar bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan sehingga terampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Stat FM, selepas ini masih bersama Febi di program Ramadan Berbenah, tetap di 102,6 FM. Terima kasih juga untuk Ustadz yang sudah hadir di hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Febi pasti selalu di hati.